Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Pak Guru doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, dan tetap menjadi anak yang solih-solihah. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang baik ini, Pak Guru akan memberikan materi pembahasan soal penilaian akhir semester 1 atau semester gasal Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 Kurikulum Merdeka. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang baru bergabung di channelnya Pak Guru ini, silahkan klik subscribe dan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video terbaru dari Pak Guru selanjutnya. Terima kasih. Anak-anak, sebelum kita ke pembahasan soal, ada beberapa materi yang harus dipelajari. Pada bab 1, menyayangi anak yatim. Di situ ada Quran Surah Al-Ma'un. Kemudian pada bab 2, mengenal lebih dekat Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Mumit, Al-Muhyi, Al-Qayyum, dan Al-Ba'iz. Kemudian perilaku meyakini Asmaul Husna tersebut. Pada bab 3, aku anak soleh, membiasakan sikap saling menghargai dan memahami tugas manusia sebagai khalifah. Kemudian pada bab 4, hidup lapang dengan berbagi. Di dalamnya ada materi infak dan bersedekah. Pada bab 5, meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Fathul Makkah dan Haji Wada. Itulah beberapa materi yang dipelajari untuk persiapan penilaian akhir semester 1 yang insya Allah akan dilaksanakan pada akhir bulan ini. Mudah-mudahan anak-anak dalam mengerjakan mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang diinginkan, dan anak-anak diberi kesehatan dan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke pembahasan soal. Nomor 1. Surah Al-Ma'un diawali dengan lafal titik-titik. Al-Ma'un itu diawali dengan lafal apa ya anak? Pintar. Jawabannya adalah A. Aro'aita. Nomor 2. Orang-orang yang berbuat riya adalah arti surah Al-Ma'un ayat ke titik-titik. Surah Al-Ma'un ada berapa ayat anak-anak? Pintar, ada 7 ayat. Ayo kita baca bersama-sama. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ada 7 ayat. Orang-orang yang berbuat riya itu ayat ke-6, alladzina hum yura'un. Nomor 3, surah Al-Ma'un adalah surah dalam Al-Quran yang ke titik-titik. Urutan keberapa anak-anak? Jawaban yang benar adalah B, 107. Kita masuk soal ke-4. Perhatikan ayat berikut. Lafal yang benar untuk melengkapi potongan ayat di atas adalah titik-titik. Alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi jawaban yang benar adalah an sholatihim. C jawabannya. Nomor 5, potongan hadis di atas menerangkan tentang titik-titik. Lafal hadisnya adalah ana wa kafilul yatim fil jannah. Berarti di situ tentang apa ya anak? Pinter. Jawaban yang benar adalah D, keadaan orang yang memelihara anak yatim. Nomor 6, anak yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya disebut titik-titik.
Kalau yang meninggal itu ayahnya namanya yatim. Kalau yang meninggal ibunya namanya piatu. Kalau kedua-duanya yatim dan piatu. Jadi jawaban yang benar adalah C, yatim piatu. Nomor 7. Nama-nama yang indah dan agung bagi Allah Subhanahu wa taala disebut titik-titik. Nama-nama yang indah yang baik bagi Allah itu apa? Pintar sekali. Jawabannya adalah D, Asmaul Husna. Nomor 8. Allah Subhanahu wa taala dalam sekejap pasti dapat menghancurkan alam semesta. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna titik-titik. Jadi Asmaul Husna yang bisa menghancurkan atau mematikan seluruh alam semesta ini, yaitu jawaban yang benar adalah Al-Mumit. C jawabannya. 9. Allah Subhanahu wa taala tidak bergantung kepada makhluk lain karena Allah memiliki Asmaul Husna titik-titik. Jadi tidak bergantung itu apa? Al-Qayyum. Ya, pintar sekali. Jawabannya adalah Al-Qayyum. Nomor 10. Salah satu nama-nama Allah atau Asmaul Husna adalah Al-Qawi, yang berarti titik-titik. Al-Qawi apa, anak? Kalau A itu maha hidup itu Al-Hayyu, kemudian maha mematikan Al-Mumit, maha berdiri sendiri Al-Qayyum, Al-Qawi maha kuat. D jawabannya. Nomor 11. Di antara cara menunjukkan perilaku Asmaul Husna Al-Muhyi adalah titik-titik. A, B, C atau D? Coba diperhatikan dulu pilihan jawabannya ya anak-anak ya. Al-Muhyi, yang maha menghidupkan. Jawabannya adalah A, memanfaatkan waktu hidup dengan hal-hal yang bermanfaat dan bernilai ibadah. Itu cara menunjukkan perilaku Al-Muhyi. Nomor 12. Pada musim kemarau banyak tanaman yang kering kemudian mati. Namun ketika hujan turun tanaman tersebut tumbuh kembali. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa Allah memiliki Asmaul Husna titik-titik, yang artinya membangkitkan anak-anak. Pintar, jawabannya adalah D, Al-Ba'is. 13. Allah Subhanahu wa taala akan memberi pertolongan kepada hambanya selama ia mau titik-titik. Mau apa anak-anak? Pintar, mau berdoa dan usaha. A jawabannya. 14. Al-Mumit merupakan salah satu nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arti titik-titik. A, B, C atau D? Kalau yang A itu maha hidup Al-Muhyi, C maha berdiri sendiri Al-Qayyum, D maha kuat Al-Qawi. Jadi jawabannya adalah B, maha mematikan. 15. Perhatikan contoh perilaku berikut. 1. Gemar menolong orang yang lemah. 2. Tidak menyombongkan kekuatan yang dimiliki. 3. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat. 4. Merawat tanaman dengan baik setiap hari. Perilaku meyakini Al-Qawi ditunjukkan pada nomor titik-titik. Al-Qawi itu maha kuat. Jadi jawaban yang benar adalah A, 1 dan 2. Gemar menolong orang yang lemah, tidak menyombongkan kekuatan yang dimiliki. 16. Berikut ini yang termasuk contoh sikap menghargai keragaman bagi seorang pelajar adalah titik-titik. Jawabannya adalah C, kerjasama dalam mengerjakan tugas kelompok. Kita masuk ke soal 17. Ali menghargai perbedaan prinsip yang dipegang Budi dalam menjalankan ajaran agamanya. Sikap Ali ini termasuk titik-titik. Ta'awun, tasamuh, takabur atau tawadhu. Jawaban yang benar adalah tasamuh. B jawabannya. 18. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling titik-titik. Saling apa anak-anak? Pintar, jawabannya adalah saling mengenal. D. 19. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini memiliki 2 tanggung jawab, yaitu sebagai hamba Allah
dan sebagai titik-titik. A, B, C, atau D? Jawaban yang benar adalah B, sebagai khalifah. 20. Sikap saling menghargai sangat penting dalam kehidupan antar beragama di Indonesia. Salah satu bentuk saling menghargai dalam beragama yaitu titik-titik. A, B, C, atau D? Jawaban yang benar adalah D, tidak mengganggu umat yang lain ketika beribadah. Anak-anak, kita masuk ke soal nomor 21. Infak menurut bahasa artinya titik-titik. A, membeli, B, membelanjakan, C, memanjakan, D, memberi maaf. Jawaban yang benar adalah B, membelanjakan. 22. Sedekah haruslah berupa sesuatu yang titik-titik. Kalau anak-anak bersedekah itu harus berupa apa? Pinter, jawabannya adalah C, sesuatu yang bermanfaat. 23. Sedekah boleh dilakukan secara nampak maupun sembunyi-sembunyi. Sedekah boleh ditampakkan apabila bertujuan titik-titik, mendapatkan pujian orang lain, mendapat murka dari Allah, agar dicontoh orang lain, menyombongkan diri dan pamer. Jadi jawabannya adalah agar dicontoh oleh orang lain. C. 24. Memberikan sejumlah uang kepada takmir masjid untuk syiar Islam termasuk salah satu bentuk titik-titik. Kalau ada orang yang ke masjid memberikan uang, itu bentuk apa? Bentuk infak. 25. Setelah memasuki kota Makkah, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin kemudian menghancurkan titik-titik. Apa yang dihancurkan anak-anak ketika memasuki kota Makkah? Fathul Makkah. Ya, pintar sekali, jawabannya adalah B, berhala-berhala. 26. Salah satu penyebab mudahnya kaum muslimin menaklukkan kota Mekah adalah titik-titik. Jadi mudahnya kaum muslimin menaklukkan kota Mekah itu disebabkan karena apa? Jawaban yang benar adalah D, jalan menuju kota Mekah semakin luas. Soal ke-27. Salah satu isi perjanjian Hudaybiyah adalah diberlakukannya gencatan senjata selama titik-titik. A, 8 tahun, B, 9 tahun, C, 10 tahun, D, 11 tahun. Jawaban yang benar adalah C, 10 tahun. 28. Ketika menghancurkan berhala di sekitar Ka'bah, Nabi Muhammad SAW membaca firman Allah surah titik-titik. Surah apa anak-anak? Pintar sekali, surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nomor 29. Nabi Muhammad SAW melakukan haji terakhir yang disebut titik-titik. Jadi sebelum Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad itu haji yang terakhir. Namanya haji wada. C jawabannya. Kita masuk soal ke-30. Soal terakhir anak-anak. Makam Nabi Muhammad SAW berada di kota titik-titik. Nabi Muhammad ketika wafat itu dimakamkan di mana anak-anak? Di Makkah, Madinah, atau di tempat yang lain? Jawaban yang benar adalah B, Madinah. Anak-anak, itulah beberapa contoh soal yang bisa dipelajari. Anak-anak juga harus belajar materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan anak-anak diberi kekuatan oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa mengerjakan soal penilaian akhir semester 1 dengan baik dan mendapatkan nilai yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.